Di video kali ini kita akan membahas mengenai material dieelektrik, di mana material dieelektrik ini masih merupakan bagian dari bab 3. Dieelektrik sendiri adalah suatu medium yang karakteristiknya adalah nilai dari permitivitas relatifnya tidak sama dengan 1. Dan pada dieelektrik terdapat elektron di mana elektron tersebut adalah elektron yang terikat, berbeda dengan konduktor yang di dalamnya terdapat elektron yang bergerak bebas. Sekarang mari kita perhatikan, misalkan kita memiliki sebuah atom di mana pada atom itu akan terdapat inti positif dan inti negatif, di mana inti negatif pada dasarnya atau elektron akan mengelilingi inti positif tersebut, dan antara muatan positif dan muatan negatif terbentang jarak. Jika kita katakan inti positif memiliki muatan minus Q, sedangkan inti negatif memiliki muatan minus Q, dan jarak antara muatan positif dan muatan negatif adalah D, maka komposisi ini disebut dengan dipol listrik yang diberi notasi adalah P kecil, dan di mana notasi P kecil ini merupakan vektor, di mana besarnya vektor dipol listrik adalah Q dikalikan dengan vektor D. Nah, sekarang mari kita perhatikan sifat dari dipol listrik P ini. Jika medium dieelektrik diberi medan listrik, maka dipol listrik akan mengubah orientasinya sesuai dengan arah medan listrik. Sekarang mari kita perhatikan. Jika ini adalah kondisi dipol listrik pada satu atom, jika kita berikan medan listrik dengan arah S seperti yang terlihat pada slide, maka orientasi dari dipol listrik akan berubah sehingga arahnya sama dengan arah dari intensitas medan listrik yang diberikan. Jika medan listrik yang diberikan semakin besar, maka muatan pada dipol listrik akan saling menjauh tapi tidak terlepas, di mana jika medan listrik kita hilangkan, maka kedua buah muatan positif maupun muatan negatif akan kembali mendekat, di mana hal ini dapat dianalogikan seperti kita menarik pegas. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan parameter polarisasi yang diberi notasi P besar, di mana kalau kita lihat lagi, apa yang kita bicarakan tentang dipol listrik itu adalah apa yang terjadi dalam satu atom, sehingga dipol listrik itu adalah besaran mikroskopis. Sedangkan besaran makroskopisnya adalah polarisasi, di mana polarisasi itu adalah jumlah dari dipol listrik dibagi dengan volume dari medium yang sedang dihitung dipol listriknya, di mana dipol listrik ini, polarisasi ini besarnya adalah epsilon 0 dikalikan Ce dikalikan dengan E, di mana Ce adalah susceptibility listrik. Sekarang mari kita lihat perbandingan antara dipol listrik dengan polarisasi. Kita lihat ini adalah suatu dieelektrik pada kondisi normal, di mana pada dieelektrik ini terdapat banyak atom dengan arah dipol listrik berbeda-beda, di mana dari sini dapat kita katakan bahwa dipol listrik pada dieelektrik ini tidak sama dengan 0, tapi polarisasinya sama dengan 0. Dan sekarang, jika dieelektrik yang sama kita berikan medan listrik yang arahnya seperti terlihat pada slide, maka arah dari dipol listrik dari tiap atom akan sejajar dengan arah medan listrik yang diberikan, sehingga pada kasus ini besarnya dipol listrik maupun polarisasi tidak sama dengan 0. Pada saat dieelektrik diberikan medan listrik, maka akan terjadi yang namanya rapat arus polarisasi dan rapat muatan polarisasi. Besarnya rapat arus polarisasi adalah del dot polarisasi, sedangkan besarnya rapat muatan polarisasi adalah polarisasi yang diturunkan terhadap waktu. Adapun mengenai asal rumus dari rapat arus polarisasi dan rapat muatan polarisasi ini dapat kalian baca secara detail di textbook. Terima kasih atas perhatiannya.